Ini urusannya tentang penyerapan tenaga kerja dan menarik minat investor asing, bukan mendorong supaya warga daerah tersebut mabuk-mabukan. Jangan kaget, di Indonesia sendiri sebelum ada peraturan presiden tentang miras, kita sudah punya 3 pabrik yang memproduksi miras, yaitu PT Multibintang, PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, dan Bali High. Bahkan di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, Pemprov DKI punya saham 26% loh. Sangat religius kan? Jadi catat ya, ini bukan Jokowi melegalkan industri miras, tetapi mengatur supaya industri ini tidak liar. Ada orang suka mabuk, kemudian mencari ilmu, dia mengarang-arang sendiri, ya rujukannya nggak jelas. Akhirnya karena dia ini ahli mabuk, dia mengatakan miras itu boleh dijual, soalnya dirinya ahli mabuk. Maka dia mengusahakan pabrik-pabrik miras itu kalau bisa dilegalkan saja. Ya dah. Gimana ini? Ini talbis tashkik namanya, paham? Kemudian dia membuat satu kesepakatan dengan dunia barat misalnya, ya maka pabrik-pabrik miras ini jadi boleh. Karena apa? Dibutuhkan untuk apa? Kehidupan manusia. Padahal kan tidak demikian. Miras itu haram ya haram, ya. Yang gampangnya aja, yang muslim ya jangan minum alkohol. Susah amat sih, kan udah tahu larangan Allah. Itu doang sih. Gak usah ribet, hidup pada dibikin ribet, terus dibikin orang pada berantem. Yang kita kayak begini bolak-balik harus ngejelasin. Mau sampai kapan kita dibikin kayak begini? Yaitu dia, mereka selalu membuat info, memberikan info ke masyarakat, melakukan pembodohan kepada publik. Mereka hanya tulis alkoholnya, mereka nggak jelaskan izinnya itu merupakan izin kepada beverage. Beverage itu bukan hanya alkohol. Saya tunjukkan beberapa contoh beverage yang ada di rumah saya kebetulan, dan mudah-mudahan buat orang, saya rasa kalau orang-orang yang sekolah lulusan perhotelan pasti mengerti tentang apa ini beverage. Gue nggak seneng loh, negara kita tuh dibikin ribut melulu, dibikin perang melulu, abis-abisan buat urusannya kayak begini nih. Bikin ribut nggak ada habisnya. Jadi kelihatannya di Indonesia tuh kapan damainya sih, orang dibikin ribut melulu gitu loh. Negara lain udah pada sibuk bolak-balik cek planet Mars apakah bisa untuk jadi tempat tinggal yang berikutnya. Negara kita masih bolak-balik urusan begitu lagi. Sekarang kasarnya gini, dalam beverage itu memang ada alkohol juga termasuk dalam beverage tersebut. Negara kita kan bukan negara agama. Ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak semuanya muslim. Ada juga yang non-muslim, mereka minum alkohol. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan nggak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Dibuka di mana aja, sehingga saya menganjurkan pada ormas Islam, Muhammadiyah, MUI, NU atau FPI baru maksudnya yang persaudaraan, tolong ajukan protes, layangkan nota-nota protes. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Legalisasi aturan minuman keras ini akan membuka legalisasi aturan-aturan lain yang sifatnya adalah kunci dari gerbang neraka. Dulu sudah, tapi zaman sekarang jangankan di pagar rumah, jangankan masuk ke rumah, berapa banyak anak gadis di kamar pribadi sekalipun tidak aman, saudara. Manakala ayahnya, pamannya, abangnya, saudara, yang satu rumah, satu atap, menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Kenapa tidak aman? Karena setiap saat, setiap detik di malam hari, saudara, bapaknya yang pemabuk, abangnya yang pemabuk, kakeknya yang pemabuk, pamannya yang pemabuk, bisa masuk ke dalam kamarnya. Kalau kejadian udah banyak, pemerintah masih diem, saudara, mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai anak gadis diperkosa semua? Hah? Apa sampai semua anak gadis diperkosa? Atau apa nunggu ibu-ibu pejabatnya diperkosa sama pemabuk? Loh iya, kita mau tanya dong, sampai kapan, saudara? Betul?
Betul. Nanti kalau ibu-ibu pejabat diperkosa sama pemabok, baru pabrik minuman keras ditutup. Betul. Betul. Permasalahan terbesar bangsa kita, dan mungkin juga seluruh bangsa di dunia, ketika menerima informasi selalu mencari sesuatu yang sensasi. Kalau nggak ada sensasinya nggak asik, hambar seperti lauk tanpa garam. Karena dunia menurut Ahmad Albar adalah panggung sandiwara. Kita ini semua pemain drama dan suka sekali dengan drama. Dan kesukaan kita kan drama ini ditangkap oleh media. Sehingga untuk melariskan medianya dibuatlah judul yang bombastis atau kita kenal dengan nama clickbait. Namanya juga mereka jualan. Kalau nggak ada pembeli ya mereka bisa bangkrut. Salah satu clickbait yang kita terima sekarang dan jadi pergunjingan di mana-mana adalah berita yang paling hangat, yaitu Jokowi melegalkan minuman keras. Ini berita tersebar dengan cepat sekali dan dilahap oleh mereka yang tidak mau baca gambar utuh dari sebuah berita dan seperti biasa ya, mencaci maki pemerintah. Orang suka mabuk, kemudian mencari ilmu, dia mengarang-arang sendiri, ya rujukannya nggak jelas. Akhirnya karena dia ini ahli mabuk, dia mengatakan miras itu boleh dijual, soalnya dirinya ahli mabuk. Maka dia mengusahakan pabrik-pabrik miras itu kalau bisa dilegalkan saja. Ya dah. Gimana ini talbes tasdik namanya, paham? Kemudian dia membuat satu kesepakatan dengan dunia barat misalnya, ya maka pabrik-pabrik miras ini jadi boleh karena apa dibutuhkan untuk apa kehidupan manusia. Padahal kan tidak demikian, miras itu haram ya haram, ya dah. Maka kok diperbolehkan, ini namanya talbis, haram hukumnya, ilmunya ilmu yang haram apalagi sampai menghalal. Paham? Nah, pertanyaannya, benarkah Jokowi melegalkan minuman keras? Jangan kaget, di Indonesia sendiri sebelum ada peraturan presiden tentang miras, kita sudah punya 3 pabrik yang memproduksi miras, yaitu PT Multi Bintang, PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, dan Bali High. Bahkan di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, Pemprov DKI punya saham 26% loh. Sangat religius kan? Berdasarkan fakta-fakta ini, pemerintah kemudian akhirnya memutuskan, ya buka saja sekalian industri miras di Indonesia, tetapi diatur dengan ketat. Investasi asing boleh masuk, tapi hanya ada di 4 provinsi, yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Pertanyaannya, kenapa hanya di 4 provinsi ini saja? Karena itu provinsinya yang mayoritas bukan muslim. Jadi mereka tidak berlaku konsep haram dalam memproduksi miras. Lagian Presiden Jokowi tidak memaksa supaya 4 daerah itu harus produksi miras. Dia hanya membuka izinnya saja. Selebihnya ya tinggal kesediaan gubernur atau kepala daerahnya. Catat ya, semua atas persetujuan gubernur atau kepala daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Kalau mereka menolak, ya nggak akan produksi lah. Pemerintah pusat kan hanya memfasilitasi supaya daerah yang biasa dengan minuman keras bisa berkembang. Diharapkan industri miras di daerah-daerah tertentu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Paham kan? Ini urusannya tentang penyerapan tenaga kerja dan menarik minat investor asing. Bukan mendorong supaya warga daerah tersebut mabuk-mabukan. Karena untuk peredaran di daerah tertentu tetap harus ada izin khusus. Pemerintah lebih menekankan supaya industri miras ini memperkuat ekspor kita. Toh selama ini tanpa ada perpres, kita juga sudah banyak ekspor miras. Dorong sekalian aja, tapi tetap diawasi dan dilokalisir supaya tidak menyebar ke daerah yang mayoritas muslimnya religius seperti Sumatera Barat. Jadi catat ya, ini bukan Jokowi melegalkan industri miras, tetapi mengatur supaya industri ini tidak liar. Lalu kenapa banyak yang protes Jokowi membolehkan industri miras di daerah tertentu? Ya, itu karena ada orang-orang yang memaksakan standar agamanya ke orang lain yang agamanya berbeda. Di Islam jelas miras dihukumi haram, karena itu tidak boleh daerah-daerah mayoritas Islam ada industri mirasnya.
Dan yang harus kita sadari bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Bukan hanya Islam saja. Mereka juga punya adat istiadat dan budaya sendiri. Jadi nggak bisa kita diatur negara ini dengan hukum agama. Karena kebutuhan masing-masing daerah berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah menghormati setiap pilihan. Karena saling menghormati sebenarnya adalah bagian dari budaya kita. Setuju?